para suster yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mendengarkan Injil Lukas yang mengungkapkan pengakuan Yohanes. Yohanes menyatakan sikap dan mewartakan kepada orang banyak bahwa dia hanyalah sebagai seorang perintis pembuka jalan bagi Sang Mesias. Dia bukan Mesias. Bahkan dalam kerendahan hatinya dia menyatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Supaya orang tidak salah persepsi, supaya orang tidak salah mengerti dan memahami apa tugas dari Yohanes Pembaptis. Bagi Yohanes, sikap ini sungguh pernyataan jati dirinya. Bagi kita bisa belajar bagaimana mengenali diri, memposisikan diri sebagai orang yang beriman. Kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari dan para suster sekalian yang terkasih, Roh Kudus hadir menyatakan diri dan Bapa juga hadir menyatakan dirinya. Kepada Yesus, dialah putra yang terkasih. Kehadiran Allah Tritunggal ini, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mengungkapkan cinta kasih. Dan Yesus menghadirkan cinta kasih itu. Dan Yesus hadir sama seperti orang banyak itu. Dan Yesus adalah manusia. Sekaligus dia adalah Allah yang menjadi manusia. Apa maksudnya di dalam hidup beriman kita? Kita mengerti dan memahami Allah mau turun menjadi manusia, merasakan penderitaan manusia, merasakan kepedihan manusia, merasakan betapa setiap orang memiliki masalah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hadapilah masalah dan jangan lari dari masalah. Yesus sendiri mau berada bersama dengan manusia dan dia adalah manusia yang sungguh-sungguh hidup juga dengan persoalan-persoalan hidup manusia. Maka jangan merasa diri paling susah. Maka Anda akan terbebani dua hal. Satu, masalah yang dipikirkan dan dibatinkan dan membuat orang tidak produktif. Selalu curiga. Yang kedua, seolah-olah orang lain tidak ada masalah. Masalah itu hanya ada dalam diri saya. Dan itu akan terus menekan, dan tanpa sadar kita sedang mematikan anugerah yang diberikan Allah di dalam diri kita. Seolah-olah Allah tidak campur tangan di dalam hidup kita. Justru sebagai orang beriman, kita melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Siapa yang merasa tidak susah, berkerumun tidak boleh. Siapa yang merasa tidak susah, ke gereja saja banyak syaratnya. Siapa yang merasa tidak susah, mau bicara saja ditutup dengan masker. Sekarang saya mendengar beberapa permenungan dari saudara-saudari kita. Saya Romo kalau jalan sekarang ini di tengah umum, tiba-tiba ada sesuatu yang hilang. Lalu sadar, oh iya saya tidak pakai masker. Terbiasa. Dulu setengah mati protesnya.
Kenapa harus pakai masker? Ya demi kesehatanmu sendiri. Kenapa harus pakai masker? Ya demi kesehatan orang lain. Jadi orang Kristiani, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Justru di dalam kebersamaan dan menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, maka segala perkara, segala persoalan, segala masalah menjadi ringan. Karena masalah itu tidak ada di luar. Tapi bagaimana kita menghadapi persoalan itu dengan cara yang dewasa. Saya tidak terganggu orang naik motor, saya tidak terganggu orang naik mobil, motornya lebih bagus dari saya, mobilnya lebih bagus dengan saya tidak iri dan cemburu. Itu orang yang dewasa. Ada orang naik mobil, ngebelnya keras sekali, bahana 30, tidak ada masalah, ninggil. Naik motor, knalpotnya ngebrong, biasanya berondong, tinggal wah, tidak ada masalah. Bagaimana saya menyikapinya? Orang suka sate, saya suka suti, tidak ada masalah juga. Hidup bersama berbeda, tidak ada masalah. Rambut saya keriting, ada yang lurus, anggun, tampan, cantik, tidak ada masalah. Justru kalau saya bermasalah dengan itu, maka keriput pada wajah saya akan cepat untuk tampak dan semakin tua. Tua muda bukan masalah. Tetapi bagaimana menghadapi persoalan? Yesus sendiri masuk dalam kehidupan dunia dan kita sebagai orang beriman masuk di dalam kehidupan dunia. Sadar kenyataan, menghadapi kenyataan, dan menghidupi kenyataan sebagai orang beriman yang dewasa. Ketiga, saudara-saudariku yang terkasih, Allah Roh Kudus, Allah Bapa menyatakan bahwa Yesus adalah putra Allah yang dikasihinya. Di hadapan publik, di hadapan umum, di hadapan banyak orang. Dan kita ini berbahagia karena melalui sakramen baptis kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ingat disposisinya, anak-anak angkat. Jangan ingin memiliki porsi yang lebih. Kita ini anak-anak angkat. Jadi manusia menyadari hidup kesetiakawanan, persaudaraan sebagai sesama. Jangan pernah kita merasa diri menjadi Allah. Menguasai hidup orang lain, memeras hidup orang lain, ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu bukan kita. Tapi kita di dalam kerendahan hati seperti Yesus. Dia mau bersama sebagai saudara-saudari yang terkasih. Maka kita tidak hanya tidak menyinggung orang lain, tetapi lebih dari itu kita punya ikatan tanggung jawab atas hidup orang lain. Orang lain makan, aku tidak makan, tidak masalah. Tapi kamu jangan ganggu saya. Tidak seperti itu. Sebagai orang beriman, menanggung hidup orang lain. Sebagaimana Yesus berdasarkan ketaatannya kepada Bapa dan juga kasih sayangnya kepada manusia, ia bertanggung jawab untuk mendampingi, melindungi setiap orang. Maka kita juga demikian, lebih mementingkan kesejahteraan hidup bersama daripada kesenangan pribadi. Maka saudara-saudari, wujud konkret operasional adalah memakai masker menjadi tanggung jawab kita
atas kesehatan orang lain. Tidak melukai standar. Lebih dari itu, rendah hati dan menghormati serta menolong orang lain itu menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Wujud konkret bersama dengan kita para suster. Membaktikan dirinya kepada Tuhan, kesehariannya mendoakan seluruh umat beriman. Tampaknya di dalam biara saja, tetapi setiap hari selalu mendoakan seluruh umat beriman. Dan berkarya memberikan diri kepada gereja, melayani seluruh umat beriman. Suster SSPS melayani pendidikan untuk generasi masa depan. Suster TMM punya panti asuhan yang keluarganya mengalami keretakan dan tidak punya kemampuan untuk mendampingi anaknya lalu dititipkan di susteran. Betapa mereka ikut ambil bagian di dalam solidaritas kehidupan. Maka saudara-saudari, ada tanda-tanda kehidupan yang tampak itu, maka kita pun dipanggil di dalam gerakan yang sama. Berbahagialah menjadi orang Kristiani, berbahagialah menjadi orang Katolik, karena kita disatukan di dalam sakramen baptisan dengan gerakan cinta kasih yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.